Baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Sekali lagi kurang keras ya. Kita di atas gunung sini harus keras. Sekali lagi shalom. Ya. Kok yang di sini saja yang keras, yang di sini tidak. Yang di tengah saja. Saya menyapa yang tengah. Yang dalam gedung gereja tapi yang di tengah. Yang ini semua. Shalom. Ya, yang di samping kanan saya, di belakang, di samping ini, di luar dengan tim multimedia. Shalom. Nah, yang sini, yang sebelah kiri saya, sekali lagi shalom. Nah, harus kita menyuarakan, jangan sampai tidak dengar lagi saya khotbah di tempat ini. Baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, coba yang punya pasangan bilang gini, I love you. Coba bilang kiri kanan dulu. Yang punya pasangan, yang ini nih. Terus ada bapak atau anak ke bapak bilang I love you. Bilang dulu. Saya mau lihat dulu, bilang dulu kiri kanan. Ya. Bilang angkat tangan gini, angkat tangan. Ya, berdiri dulu, berdiri. Ya, berdiri. Saja kita untuk ini nih. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ya. Yang punya pasangan, yang anak ke bapak ke mama bilang I love you ma. Yang suami kiri kanan atau istri samping I love you pak, I love you ma. Bilang, bagi tangan gini nih. Ini kan tanda apa? Cinta. Ya. Ya bilang kiri kanan. Sudah semua? Yang belum lihat kiri kanan. Ini pasti ada yang belum. Ini pasti ada yang marahan ini. Coba duduk dulu, duduk. Ya. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu sehat? Nah, kenapa saya bilang gini terus semua malu? Sekali lagi, Bapak Ibu sehat? Yang di kiri kanan saya sehat? Yang kiri kanan kiri saya sehat? Tidak ada marahan? Ya? Siapa yang datang di sini lagi marah suami, lagi marah istri, lagi marah anak? Angkat tangan. Tidak ada. Berarti ada sukacita. Nah, bilang kiri kanan, Bapak anakku hebat. Bilang dulu kah? Bilang kiri kanan, kau hebat. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti menambahkan keluarga yang bahagia. Amin. Siapa yang tidak mau bahagia? Saya mau tanya, siapa yang tidak mau bahagia? Ya. Pasti semua mau ingin bahagia. Betul? Pasti semua kita mau ingin bahagia. Ya, tetapi ingat, kebahagiaan itu bukan karena ada banyak uang, banyak harta. Bukan itu. Orang terkadang saya bahagia karena saya punya banyak, mobil banyak, harta banyak. Kan gitu. Wah, pokoknya saya bisa bikin apa-apa karena saya bahagia, karena saya punya luar biasa. Ya. Orang mensalah-artikan kebahagiaan itu. Kita semua mendambakan ya keluarga yang bahagia di tengah-tengah kehidupan persekutuan dan saya. Namun setiap keluarga memiliki pemahaman tersendiri tentang apa itu keluarga bahagia. Betul? Apa itu keluarga bahagia? Mungkin ada yang mengatakan keluarga bahagia adalah ketika memiliki segalanya, harta benda. Ya kalau saya punya ini, waduh saya bahagia luar biasa. Ketika saya punya suami, istri, anak-anak, aduh saya bahagia luar biasa. Kalau istri, anak-anak bahagia itu luar biasa. Betul tidak? Coba lihat kiri kanan dulu. Bahagia tidak ini? Coba lihat, kalau yang tidak bahagia cek dia. Pasti di rumah itu pasti ada sesuatu. Coba saya berikan kesempatan. Lihat kiri kanan, depan, belakang. Ini orang ini bahagia tidak? Lihat. Kalau bahagia berarti senyum luar biasa, bukan? Nah, bukan gitu.
Itu berarti orang coba cek dia tuh, ini pasti ada sesuatu yang di rumah dia belum kerjakan itu tuh. Jadi hari ini setelah ini coba cek dia tuh. Kenapa tadi di gereja kok tidak bahagia? Karena masih belum beres di rumah. Nah, oleh sebab itu mungkin ada yang mengatakan pemahaman tersendiri tentang apa itu keluarga yang bahagia. Mungkin ada yang mengatakan keluarga bahagia adalah ketika memiliki segalanya, harta, benda atau anak di tengah-tengah kehidupan perjalanan. Realita ada konflik dalam keluarga meski telah memiliki segalanya. Betul? Ya. Biarpun kita ada dalam suasana yang nyaman, keluarga kita melihat, waduh keluarga itu, jangan bilang dia itu tidak ada konflik, tidak punya masalah, pasti punya masalah. Hidup ini pasti punya masalah. Ya, bukan kita jalan enak terus, tetapi hidup pasti punya masalah. Ketika ada masalah di dalam kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya, disitulah iman kita diuji. Apakah kita sanggup untuk melakukan, ataukah kita harus berbalik dan kita menyalahkan orang lain? Nah, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Ya, bagaimana membangun keluarga yang bahagia? Kita lihat. Mohon maaf. Kita lihat ayatnya yang ke-18. Kita baca sama-sama dulu. Ayatnya yang ke-18 dari bacaan kita. Kita baca sama-sama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suami. Langsung istri-istri lihat di pendeta, Pak pendeta, kok jangan ini kah? Saya mau tunduk terus. Ya. Nah, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, demikian juga hal yang dapat kita lihat dari surat Paulus tadi saya katakan, ya, tentang bagaimana kita sebagai umat yang telah dikuduskan oleh Tuhan, yang telah mengenakan manusia baru dalam sikap dan perbuatan kita kepada sesama dan orang lain. Semuanya harus diawali dari lembaga yang terkecil, yaitu keluarga. Penampakan umat yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus akan dimulai dari orang yang terdekat, yaitu keluarga. Nah, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, di sini kita diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, kita diajarkan oleh firman Tuhan bagaimana suami, istri dan anak sebagai keluarga yang dikuduskan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Sehingga ayatnya yang ke-14 dia berkata, ya, kepada istri dikatakan, tunduklah kepada suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jika dikatakan seorang istri tunduk kepada suami, bukan artinya istri lebih rendah dari suami, tetapi justru disitulah keharmonisan, kehormatan seorang istri, bahwa seorang istri dapat memperlihatkan dan juga mengajarkan tentang sikap ketaatan kepada suami maupun kepada Tuhan. Amin. Ya. Tidak hanya istri tetapi juga anggota keluarga mengakui bagaimana kerendahan hati, bagaimana menghormati dan menghargai, tunduk kepada suami. Dalam satu keluarga anak tunduk. Hai anak-anak, tunduk kepada suami, kepada bapa. Ya, tunduk kepada bapa. Ya, bukan artinya suami adalah raja atau penguasa di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Ingat, bukan artinya suami adalah raja atau penguasa yang harus ditakuti. Namun tunduk di sini bahwa seorang istri memperlihatkan sikap penghargaan yang penuh belas kasihan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ya, tunduk belas kasihan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun tunduk di sini bahwa seorang istri memperlihatkan sikap penghargaan yang penuh kasih, kelemah lembutan dan pengampunan.
Seorang istri yang memperlihatkan kerendahan hati sebagaimana yang diperlihatkan Kristus kepada kita di tengah-tengah kehidupan perjalanan. Sehingga melalui sikap seorang istri, maka semua orang dalam keluarga, baik anak cucu, itu dapat mengenal dan belajar bagaimana Yesus merendahkan dirinya bagi keselamatan manusia. Nah, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu istri tunduk kepada suami. Bapak-bapak kok juga tidak lolos. Kita baca terus, ya. Dan hal yang kedua kita baca sama-sama. Apa yang dikatakan? Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Nah, bapak-bapak, coba lihat istri. Lihat dulu, yang punya istri lihat dulu. Ya, terus istri bilang kepada suami, "Bapak, kok jangan kasar." Yang bawa istri, yang bawa suami, silakan, "Bapak, kok jangan kasar." Atau bilang kiri kanan, "Kok jangan kasar." Ibu-ibu atau siapapun bilang di kiri kanan ada bapak-bapak, jangan kasar. Bilang dulu. Nah, karena ini firman Tuhan. Ya. Di situ jadi suami jangan lolos, bapak-bapak. Hei bapak-bapak, jangan lolos. Kita tidak lolos. Saya juga bapak-bapak, jadi kau tidak lolos. Di situ bilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Ya, dikatakan kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Di Efesus 5:25 dikatakan bahwa kasih seorang suami kepada istri adalah seperti kasih dan pengorbanan Kristus. Kristus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Itu tanda dia mengasihi persekutuan dan saya. Kita harus melihat Kristus di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Terkadang di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu dan saya, istri kita sebagai samsak kita main hajar aja. Ya, ingat, datang dan bertobat. Karena hari ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Inilah firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Lagu berkata, kita nyanyi, melayani, melayani, lebih sungguh. Kita nyanyi dulu. Ya, supaya jangan ngantuk. Kita sudah di atas gunung, kita nyanyi ya. Bisa toh? Tahu toh semua? Ini doa kita di hadapan Tuhan, ingat. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling mengasihi, saling melayani. Melayani, melayani, lebih melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi Bapak Ibu, Tuhan Dia Allah, Dia mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu ketika Alkitab berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu, sama seperti Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Kita jangan berlaku kasar
Karena itulah Tuhan tidak inginkan di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Terkadang kita tidak memahami apa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan perjalanan ini. Tuhan mau supaya kita saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Jangan kita saling menyakiti. Teladanilah contoh dan teladan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Ini firman Tuhan. Hai istri, tunduk. Hai suami, kasihi. Ayatnya yang ke-19 dikatakan, ayat 20 dikatakan. Di situ dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak, ini berbicara tentang keluarga, satu keluarga yang utuh di dalam kehidupan perjalanan. Anak-anak, dengarlah. Hai anak-anak, taatilah. Jangan berlaku kasar di hadapan orang tua. Ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita melihat Kristus di dalam kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu persekutuan, penghayatan seorang suami tentang kasih Tuhan Yesus akan nyata juga di dalam sikap terhadap istrinya. Bagaimana seorang suami menghayati kasih pengorbanan Tuhan Yesus, maka demikianlah suami berbuat kepada istri. Semua orang dalam keluarga dapat melihat hari ini firman Tuhan keras untuk menegur kita. Di dalam kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya, kita semua melihat Yesus. Kita melihat Dia yang senantiasa contoh dan teladan. Dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib karena Dia mengasihi. Supaya kita melihat, oh iya, Dia Yesus, Dia Tuhan. Dia bisa melakukan. Supaya kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak tunduk kepada otoritas ilahi dalam kehidupan perjalanan kita sekalian. Semua orang dalam keluarga dapat melihat melalui seorang suami atau bapak bagaimana penghayatan dan lembutnya kasih Tuhan. Bapak-bapak, kalau kita melihat sungai, kalau di hulunya, ya, dari atas sampai ke hulunya kotor, berarti kita harus bereskan dulu. Ya, dari atas kita bereskan dulu. Bagaimana kita menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bapak isap rokok, anak isap rokok bersama-sama. Bapak minum, anak minum bersama-sama. Bagaimana kita menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bagaimana kita dikatakan bahagia. Kita tidak berbahagia karena kita tidak menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan perjalanan. Kita tidak menjadi contoh dan teladan Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bukan orang lain yang di luar rumah kita yang dapat mengajarkan dengan baik seperti apa itu kasih, tetapi justru didapatkan dari sosok suami atau ayah mengajarkan di tengah-tengah kehidupan perjalanan. Ya tentu saja kalau suami isap rokok pasti anak-anak pasti ikut. Kita sebagai bapak-bapak ya, kalau tukang minum ini pasti anak pasti mengikuti. Karena apa dibilang apa? Pepatah bilang berkata apa? Apa? Pohon tidak jauh daripada pohon. Bagaimana kita menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga? Kita sendiri yang melakukan. Kita menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan perjalanan kita.
Bagaimana kita menjadi contoh teladan kasih Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya, sedangkan kita melakukan hal yang tidak baik. Bukan kita belajar dari orang lain, tetapi kita belajar dari kehidupan keluarga kita. Maka jika kita memahami ini, dapatlah kita melihat bahwa baik suami maupun istri memiliki tugas panggilan masing-masing dalam keluarga untuk menyatakan kehadiran Tuhan dan juga pengajaran Tuhan melalui sikap dan perbuatannya. Sikap dan perbuatan kita. Bagaimana sikap kita? Pasti semuanya diikut. Ini yang harus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu ayat ke-20 dikatakan, anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketaatan seorang anak yang dimaksud di situ, bahwa seorang anak yang memiliki hati, yang mau belajar, yang diajar, mau menerima hikmat dan didikan dari orang tua. Sebagaimana dalam Amsal ya, ayat 20 ya, ayat 20. Ketaatan anak kepada orang tua menjadi indah di dalam Tuhan, karena disitulah terkandung janji Tuhan kepada setiap anak untuk memperoleh masa depannya. Oleh sebab itu, ketika kita yang ada di tempat ini anak-anak, taatilah orang tuamu supaya masa depan kita cerah dan indah. Keluarga menjadi sekolah yang pertama dalam pembentukan kepribadian seseorang. Dari keluarga seorang anak mendapatkan hal-hal yang mendasar untuk kita belajar dari kehidupan keluarga kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, pengajaran kebiasaan sikap yang ditunjukkan oleh orang tuanya menjadi bahan ajar bagi anaknya dalam pembentukan karakter kehidupan. Kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak, kita menjadi contoh dan teladan supaya seorang anak belajar, karena dia belajar di tengah-tengah kehidupan perjalanan kita sekalian. Maka diingatkan juga supaya orang tua tidak mengajar terlampau keras atau dengan mengajar anaknya bukan dengan kekerasan yang justru hal-hal membuat anak menolak atau anti pengajaran di tengah-tengah kehidupan perjalanan kita sekalian. Terkadang kita sebagai orang tua, kita mendidik anak, ya, kita salah artikan. Kita main hajar aja dari kepala, dari badan, ya. Padahal apa? Ada hubungan biologis kita dengan anak kita. Tetapi kita main hajar dia. Kita berkata dia bodoh. Kita berkata dia dengan berbagai macam cacian yang kita harus ajarkan kepada dia. Itulah yang dia ingat, memori dia. Sampai nanti dia dewasa. Oh, kemarin bapak saya bilang seperti ini. Hanya dia turun-temurun. Hanya binatang pun keluar semuanya. Babi, anjing, semuanya keluar. Karena kita mengajarkan hal yang salah di tengah-tengah kehidupan perjalanan kita. Nah, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang tua dalam mengajarkannya kepada anak-anaknya dibutuhkan kesabaran. Kita harus sabar. Karena itu titipan dari Tuhan. Kita harus mengajarkan dia, mendidik dia supaya dia menjadi besar. Anak yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan perjalanan ini. Oleh sebab itu orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya dibutuhkan kesabaran yang tampaklah tetapi mengisi kehidupan anak dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, melalui orang tuanya seorang anak akan mengenal kasih, pengampunan, iman, dan pengharapan. Karena pengajaran orang tua tidak selalu dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan, contoh, dan tiruan yang baik. Bukan hanya kata-kata, tetapi contoh. Kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak-bapak, kita melakukan, pasti anak juga mengikuti. Tadi saya katakan ketika kita bisa perokok di depan anak, kita minum di depan anak, pasti anak pun pasti ikuti. Ketika dia besar, oh iya, kemarin bapak saya minum. Oh, dia minum enak. Ya, pasti kayaknya dia coba, dia harus coba. Karena dia tahu, bapak saya bikinin, oh iya, pasti enak ini. Bagaimana kita menjadi contoh dan karakter untuk anak-anak? Pasti dia mengikuti, dia mentirukan. Ya, karena hati yang saling menghormati, saling mengasihi, dan ketaatan itu menjadi kesatuan dalam kehidupan keluarga Kristen.
di dalam kehidupan ini. Nah, ini adalah berkat rohani dari Tuhan yang dimiliki oleh keluarga Kristen. Oleh sebab itu, relasi suami, istri, dan anak diikat dalam ikatan yang kudus, yaitu di dalam Tuhan. Nah, ini adalah dasar pondasi yang seharusnya dimiliki oleh keluarga Kristen seterusnya, melangkah jauh keluar dalam hubungannya dengan orang lain. Dan ini juga dasar dari pondasi yang awal dalam menyikapi tantangan dan godaan dari luar yang dapat merusak kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga, kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang terakhir ayat yang ke-25, di situ dikatakan Tuhan tidak memandang orang. Hal yang terakhir, ya, mari kita simak dalam pelajaran atau surat Kolose dalam 3 ayatnya yang ke-25. Ya, dikatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan tidak memandang orang. Oleh sebab itu ayat firman Tuhan ini mengajari kita bahwa siapapun yang membuat kesalahan, maka ia akan menanggung kesalahan itu sendiri. Kita berbuat kesalahan, kita menanggung. Ya, di dalam kehidupan perjalanan kita menanggung kesalahan itu. Siapapun yang mencaci orang, maka ia harus bertanggung jawab atas cacian itu. Ya, kita semua bertanggung jawab atas cacian itu di dalam Tuhan. Siapa yang berbuat jahat kepada orang lain, dia akan menanggung kejahatan itu. Maka ia akan menanggung kejahatan itu, sebab Tuhan tidak memandang orang, siapapun dia. Tuhan tidak memandang. Tuhan tidak memandang muka. Nah, oleh sebab itu berlakulah baik, kasihilah sesamamu. Ya, kasihilah sesamamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah keluarga yang saling mengasihi, karena dia sudah lebih dahulu memberi kita didikan, ajaran, nasihat, dan contoh untuk saling mengasihi. Dia siapa? Dia Yesus yang memberikan contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Kita melihat Yesus, dia yang telah melakukan terlebih dahulu. Sehingga dalam kehidupan keluarga kita harus melihat segala sesuatu. Karena kehidupan rumah tangga yang kita miliki, pondasinya adalah Kristus di dalam kehidupan perjalanan ini. Pondasinya Kristus. Kita harus melihat dia. Dia yang menyatakan kepada kita sekalian. Kita harus memahami apa yang telah dilakukan di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Berbahagialah seorang istri yang tunduk kepada suami dan mengasihi keluarganya sebagaimana seharusnya di dalam nama Yesus Kristus. Karena dia sudah lebih dahulu melimpahkan kepada keluarga kita kasih setia dan kasih karunia-Nya dengan kelimpahan di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Sehingga kita boleh menikmati di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Ibu. Ketika kita merasa bahagia, ini luar biasa. Tadi saya katakan awal, bahagia itu bukan berarti materi yang kita dapatkan. Tidak, kebahagiaan ketika kita dapat ada sukacita di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kalau ada sukacita itu berarti kebahagiaan yang luar biasa. Karena sukacita kita miliki dari Tuhan, bukan dari manusia. Tuhan yang memberikan sukacita, kedamaian di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu dan saya. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan yang terbaik. Berbahagialah seorang suami yang mengasihi istrinya dan tidak berbuat kasar terhadapnya dalam nama Tuhan Yesus, karena dia sudah lebih dahulu melimpahkan belas kasihannya kepada keluarga kita di tengah-tengah berkesudahan. Ya, di tengah-tengah berkesudahan. Dan yang ketiga, berbahagialah anak-anak yang patuh, taat, dan menghormati didikan orang tua, ajaran dan nasihat orang tua dalam namanya, karena dia sudah menyediakan upah besar dan bagian hidup kekal yang damai sejahtera di sorga. Ya, suami, istri, anak-anak kita harus dalam satu hubungan yang baik. Ya, istri, kalau sudah dia berkata, ini firman Tuhan, tunduk kepada suami, tunduk. Bukan berarti ketika dalam Alkitab bilang, kau harus tunduk. Jadi semua yang ini,
kita harus saling mengasihi, saling membangun hubungan satu dengan yang lain. Supaya ada sukacita, ada kedamaian, ketenteraman di tengah-tengah kehidupan perjalanan. Bahkan anak-anak, taatilah orang tua. Ya, taatilah orang tua. Supaya karena dia, Tuhan telah menyediakan upah besar dan bagian. Berkat-berkat Tuhan. Ketika kita sebagai anak taati orang tua, berkat-berkat Tuhan telah menyiapkan bagi setiap kita di dalam kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang harus kita jalankan, inilah yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Kita harus memperhatikan segala-galanya di dalam kehidupan ini supaya kita mampu melakukan dalam berbagai macam hal. Oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal yang terakhir dalam bagiannya yang keempat, ya bagian keempat. Di situ dikatakan ayatnya yang pertama, bagian yang keempat. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Ayat kedua dia berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat yang ketiga, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk memberitakan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ayatnya yang keempat, dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hampar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Kita harus berdoa, berjaga-jaga di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Ketika kita membangun satu relasi kita dengan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, ya kita juga harus berjaga-jaga. Kita sambil berdoa, bukan kita berdoa dalam kehidupan keluarga kita juga, tetapi kita berdoa juga orang lain, penatua, pendeta, samas, bahkan semua yang ada. Bukan hanya kita berdoa, kita mementingkan diri kita sendiri. Itulah yang Tuhan tidak inginkan. Kalau kita berdoa, berdoalah untuk semua orang yang kita kasihi dan kita sayangi. Ya terkadang ketika kita berdoa, yang penting saya berdoa untuk diri saya sendiri. Saya mulai untuk berdoa untuk setiap mulai dari jemaat, orang-orang, pemerintah, kita berdoa. Karena itulah yang Tuhan mau. Ya, itulah yang Tuhan mau. Paulus mengajarkan jemaat di Kolose, ya, supaya mereka berdoa. Ya, mereka berdoa bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi semua mereka yang ada. Mereka berdoa dan selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan di tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah yang harus kita renungkan dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Karena hidup ini penting. Jangan kita sia-siakan kehidupan ini. Ya, jangan kita sia-siakan, apalagi kita di Ini apa? Rayon apa? Percetakan Via Dolorosa. Ya, Via Dolorosa. Puncak gunung yang luar biasa. Kalau kita menikmati Via Dolorosa ini luar biasa. Tetapi terkadang kita hidup hanya yang penting biasa-biasa. Yang penting saya datang ke gereja. Jangan seperti itu. Tetapi kita harus pikir. Karena Tuhan, Dia yang terus memelihara kehidupan Bapak Ibu dan saya dalam kehidupan setiap keluarga kita masing-masing. Tuhan menjaga, memelihara kita. Setiap saat, setiap menit Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu kita pergunakan waktu. Sehingga Alkitab berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Istri tunduk kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Anak, dengarlah didikan ajaran orang tuamu. Inilah kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Supaya ketika kita melayani dengan tekun, ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap kita.
Ada berkat kelimpahan yang Tuhan siapkan, terlebih khusus berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang. Jangan dulu kita berkat tentang materi, tetapi ketika kita kuat sehat, Tuhan berikan umur yang panjang dalam kehidupan keluarga kita. Itu ada sukacita besar yang kita miliki. Harapan besar yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ya, coba kalau kita sakit, orang di rumah sakit di sana kasihan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kita keluarga-keluarga yang bahagia datang di hadapan Tuhan. Ya, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling menghormati, saling mengasihi. Jangan berlaku kasar. Hai bapak-bapak, hai suami-suami, jangan berlaku kasar kepada anak-anakmu. Karena itulah yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan perjalanan kita. Karena anak kita adalah titipan dari Tuhan. Oleh sebab itu kita lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Karena hidup ini penting. Ini dalam konteks perjalanan kita. Saya tidak berbicara dalam konteks ya Rasul Paulus, tetapi kita berbicara dalam konteks kebenaran, dalam konteks perjalanan kehidupan kita. Karena kita setiap hari kita ada terus dalam hidup ini. Jadi kita berbicara dalam konteks berjemaat, dalam konteks keluarga kita. Nah, jangan kita abaikan kebenaran firman Tuhan. Mumpun Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, lakukan yang terbaik. Supaya ada berkat-berkat yang melimpah dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Percaya, Tuhan tidak pernah terlelap untuk menjaga kehidupan keluarga kita masing-masing. Tetapi Tuhan terus berjalan bersama Bapak, Ibu, dan saya. Dalam setiap kehidupan keluarga, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tetapi Tuhan terus berjaga-jaga. Dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Hari ini kita boleh menikmati berkat Tuhan. Terus berkat keselamatan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Hari ini kita boleh ada dalam gedung ini, dalam gedung gereja ini. Bukan karena kekuatan, tetapi karena Yesus. Dia mempersatukan dalam satu persekutuan kasih. Dia mempersatukan kita untuk kita saling melihat satu dengan yang lain. Sehingga tadi saya bilang kiri kanan dan bilang kiri kanan, Bapak, Mama, kau sehat. Bilang dulu, Bapak, Mama, kau sehat. Ya. Bilang dulu. Ya, kita nyanyi, angkat pujian, melayani. Dan setelah itu intro. Dan kita menyanyi. Bapak, Ibu, lagu ini menunjukkan kepada kita supaya kita saling menghargai satu dengan yang lain. Dalam kehidupan keluarga, kita saling melayani. Dalam kehidupan keluarga suami istri, semua itu penting di hadapan Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dia menjadi contoh dan teladan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu, kalau kita tidak melakukan hal yang Tuhan ajarkan bagi kita, sia-sia kehidupan kita dalam kehidupan rumah tangga kita yang kita jalani. Karena hidup ini penting untuk kita melihat satu dengan yang lain. Tuhan, Dia Yesus, Dia terlebih dulu melakukan itu semua. Dia yang menjadi contoh dan teladan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bagaimana hidup kita
Dia menjadi contoh. Dia memberikan teladan bagi setiap kehidupan keluarga kita masing-masing. Supaya kita melihat dia Yesus, dia Tuhan. Supaya kita menyadari kehidupan ini dalam perjalanan kehidupan keluarga kita masing-masing. Jangan kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Tuhan mau supaya kita datang dan tunduk kepada otoritas Allah, karena dia yang berkuasa. Tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dunia ini selain dia. Dia bisa menghancurkan satu dengan yang lain, tetapi dia tidak. Dia mengasihi setiap kita. Ketika dia mengasihi, kita datang kepada dia dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan tidak minta banyak kepada kita. Tuhan minta datang di hadapan Tuhan dalam satu keluarga kita datang dan Tuhan terima kasih. Kenapa kita tidak pernah menyadari hidup ini? Hidup ini penting untuk kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Karena perjalanan yang akan kita tempuh, tidak ada seorang pun yang mengetahui perjalanan itu. Karena ini adalah rahasia ilahi semua. Rahasia ilahi. Tidak ada seorang pun manusia, Bapak Ibu dan saya, mengetahui perjalanan kehidupan kita. Hari ini kita kuat, hari ini kita sehat, hari ini kita boleh melihat dalam satu keluarga dengan bahagia. Tetapi nanti saatnya kita tidak menikmati kebahagiaan itu. Dan kesedihan, tangisan yang kita alami dalam hidup ini. Oleh sebab itu datang di hadapan Tuhan. Setiap kita, siapapun dia, kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, tunduk kepada otoritas Allah. Supaya berkat-berkat Tuhan, kita akan mengalami proses pertumbuhan iman dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Inilah contoh dan teladan Yesus Kristus. Saling melayani, saling mendukung satu dengan yang lain. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Karena hidup ini penting. Bapak Ibu, setiap dalam perkhotbatan saya, kenapa saya menyampaikan berulang-ulang kali? Karena hidup ini penting. Ketika saya mulai mengenal Yesus, saya mau melayani Yesus bahkan dengan umat, saya menyadari hidup ini penting. Hidup ini penting. Kalau saya mau untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Yesus, saya mau lakukan untuk diri saya sendiri. Saya sebagai anggota, saya bisa melakukan apa. Tetapi tidak. Tuhan mau, lakukanlah. Ketika kita melakukan, Tuhan Yesus akan menuntun Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Coba sambil intro. Bapak Ibu, sekarang saya memberikan 1-2 detik. Apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini dalam kehidupan setiap rumah tangga Bapak Ibu dan saya? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Lawatan Tuhan yang begitu indah, yang begitu nyata. Tuhan mau di hari ini kita respon segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Jangan kita abaikan. Saya memberikan kesempatan 1-2-3 detik. Intro tetap Bapak Ibu menghayati apa yang telah Bapak Ibu rasakan, bahkan anak-anak. Jangan hidup ini asal-asalan. Hidup ini yang bisa hidup, tetapi kita tidak menikmati berkat Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Hai, mari kepada Yesus.
datang kepada Dia. Karena Dia Allah, Dia Yesus. Menjadi contoh dan teladan. Kita harus belajar dari guru. Dia yang mendidik kita, Dia yang mendewasakan kita. Untuk sampai saat ini kita ada. Karena Dia, Yesus. Dalam satu persekutuan ini, dalam rayon percetakan Via Dolorosa, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita merespon firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Supaya kita tahu bahwa Dia Yesus, Allah yang hidup, Allah yang menyatakan kehidupan bagi setiap kita. Kasih-Nya yang telah dinyatakan bagi setiap kita, sehingga kita boleh ada. Kita naikkan satu lagu lagi. Kita nyanyi sama-sama. Dan setelah itu Bapak Ibu, dalam hidup Bapak Ibu dan saya, ada satu titik yang harus kita ambil. Datang di hadapan Tuhan dan berserah kepadanya. Karena Dia Allah yang hidup. Allah tidak memandang orang. Dia siapa, dia dari suku mana? Tidak. Siapa yang berbuat kesalahan, siapa yang membenci, Dia akan menanggung kebencian itu sendiri. Dan nanti kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pengadilan yang agung. Kita akan mempertanggungjawabkan semua itu. Oleh sebab itu datang di hadapan Tuhan dan berserah kepadanya. Karena Dia adalah contoh dan teladan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Contoh dan teladan hidup kita sekalian. Kita saling melihat, saling menopang, supaya damai dan sejahtera kita miliki, kebahagiaan kita miliki di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan terus memampukan kita untuk ada dalam satu persekutuan. Sehingga tema secara sentral, pembaharuan dimulai dari keluarga. Pembaharuan dimulai dari keluarga. Bukan dari orang lain, tetapi dari keluarga. Dari situlah pancaran kasih Yesus baru kita keluar. Disitulah pancaran kasih Yesus terpancar, terpatri dalam setiap kehidupan keluarga kita masing-masing. Supaya ada damai, sukacita yang senantiasa kita rasakan.